Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar saya baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bani, kabar saya pada hari ini sudah baik. Oh ya Bani, saya akan melaksanakan observasi pembelajaran pada Bani, di mana observasi ada 3 tahap. Yang pertama yaitu ada pra-observasi, yang kedua ada kegiatan observasi, yang atau kegiatan pembelajarannya, yang ketiga yaitu pasca observasi. Bani ya? Oh iya. Baik Bani, dalam pelaksanaan observasi ini pada tahap sekarang kita akan melaksanakan pra-observasi. Di mana pra-observasi itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan pada Bu Ani. Yang pertama yaitu sasaran kelas berapa dan materi apa yang akan Bu Ani sampaikan waktu observasi nanti atau besok. Saya akan melakukan pembelajaran di kelas 3 dengan bab Mari Kenali Hewan di Sekitar Kita. Subbabnya hewan vertebrata dan invertebrata. Oh, berarti tentang hewan vertebrata dan invertebrata Bu Ani ya. Berikutnya yaitu tujuan pembelajarannya itu kira-kira tentang apa Bu Ani yang pada saat Bu Ani melakukan pembelajaran itu? Nah itu yang pertama yaitu siswa dapat memahami jenis hewan di sekitar lingkungan melalui media pembelajaran di sekitar dengan baik. Terus yang kedua, siswa mengenali jenis hewan vertebrata dan invertebrata melalui media pembelajaran dengan baik dan detail. Terus melalui LKPD kita dapat mengukur atau mengembangkan pengetahuan terkait hewan vertebrata dan invertebrata pada siswa. Pertanyaan berikutnya itu dalam area pengembangan yang seperti apa yang akan Bu Ani tekankan pada siswa itu? Pada keterampilan peserta didik dalam mengenali jenis hewan, ya, dalam mengenali hewan vertebrata dan avertebratanya. Nah, dengan menggunakan produk yang sesuai keinginan peserta didik, sesuai keterampilannya. Ya, berarti nanti hasilnya itu sesuai keinginannya peserta didik. Misalnya peserta didik ingin buat gambar, ya, nanti hasilnya juga buat gambar. Sesuai keinginan. Proyek tuh ya, proyek. Pertanyaan berikutnya yaitu model pembelajaran apa yang kira-kira akan Bu Ani terapkan pada saat melakukan pembelajaran nanti? Saya akan melakukan model pembelajaran PJBL, di mana siswa akan menyelesaikan sebuah proyek dari LKPD yang dari saya. Oh gitu, berarti nanti PJBL kan berbasis proyek ya, berarti ada hasilnya berarti. Nanti tentunya kan Bu Ani juga akan menyampaikan sesuai dengan sintak-sintaknya sesuai PJBL. Oh iya. Berikutnya yaitu ini Bu Ani, coba Bu Ani jelaskan tentang bagaimana prosedur pelaksanaan pembelajaran Ibu nanti terkait PJBL tadi. Strategi yang akan saya gunakan yaitu pembelajaran diferensiasi konten. Oh iya. Bersama prosesnya dan menghasilkan produknya. Oh iya, berarti strategi pembelajaran digunakan yaitu tentang pembelajaran diferensiasi gitu ya. Diferensiasi konten sama apa tadi? Proses. Konten, proses dan produk hasilnya. Hasil. Oh iya. Sekarang coba jelaskan Bu Ani bagaimana prosesnya. Tadi kan Bu Ani sudah menjelaskan tentang apa namanya strategi pembelajarannya. Sekarang dari strategi tersebut kan tentunya ada rincian-rinciannya. Nanti seperti apa prosesnya? Coba Bu Ani perjelas atau terangkan. Sebagai gambarannya. Ya, gambarannya gitu. Nah, nanti akan menentukan kebutuhannya. Oh, kebutuhan murid. Ya, kebutuhan belajarnya. Sesuai keinginan belajarnya dari tes diagnostiknya. Gaya belajar siswa itu nanti suka dengan visual atau audio atau kinestek. Oh iya, berarti ada 3 jenis gambaran siswa ya, atau apa namanya? Visual, auditory atau kinesthetik. Ya. Coba berikutnya terus dijelaskan lagi Bu Ani gimana lagi terus membuat media sesuai gaya belajar siswa. Buat media. Yang ini Bu Ani membuat media. Ya, saya membuat. Terus setelah itu
Siswa saya beri LKPD dengan proyek berdasarkan kebutuhan siswanya, sesuai minatnya. Kalau minat menggambar, nanti akan saya buat LKPD suruh menggambar sesuai jenis siswanya. Oke, berarti sesuai kebutuhan siswa ya, berarti proyeknya juga nanti sesuai keinginan siswa. Misalnya ini suka menggambar, berarti nanti proyeknya Bu Ani menyuruh menggambar. Ada yang suka menulis, berarti terus Bu Ani juga proyeknya menyuruh siswa tersebut menulis terkait materi yang diajarkan. Kalau yang prakteknya tadi gimana yang prakteknya? Yang prakteknya siswa disuruh apa? Untuk prakteknya nanti siswa yang suka menggambar akan saya beri LKPD-nya sesuai untuk menggambar hewan vertebrata. Yang kinestetik, untuk anak kinestetik Bu Ani? Yang anak suka membuat keterampilan atau untuk keterampilannya nanti saya beri gambar biar mengelompokkannya sesuai kelompoknya. Berarti gambarnya digunting Ya, gitu. digunting. Gambarnya digunting terus ditempel. Ditempel. Itu kelompok anak Bisa kinestetik dipakai. gitu. Iya. Oke. Yang terakhir Bu Ani, bagaimana cara Bu Ani menentukan atau membuat penilaian terhadap kegiatan pembelajaran? Untuk penilaiannya, saya akan melakukan penilaian tes tulis Tes tulis, dan sikap atau dari penilaian sikap observasi. Ya, Oke. Tes tulis, observasi. Oke Bu Ani, semoga pembelajaran Bu Ani yang akan dilaksanakan waktu observasi berjalan lancar, tidak ada kendala, dan semoga Bu Ani juga selalu sukses. Amin. Terima kasih Bu Ani. Itu tadi. Terima kasih atas bantuan Bu Ani terkait pra observasi yang akan saya laksanakan ini. Semoga pembelajaran sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3, apa kabarnya hari ini? Baik. Kelas 3, apa kabarnya hari ini? Baik. Kelas 3, apa kabar? Kelas 3, apa kabarnya hari ini? Baik. Semangat, cerdas, pintar, yes. Ayo mulai pelajaran ya. Sebelum kita mulai membaca doa dulu bersama-sama ya. Ayo berdoa mulai. Hari ini. Nah, sekarang mari kita mempelajari tentang mari kenali hewan di sekitar. Mari kenali hewan di sekitar kita dengan subbab atau subtema
hewan vertebrata dan avertebrata. Yang belajar tadi malam sudah tahu bukunya. Nah, dibuka bareng-bareng bukunya sampai mana yang pelajaran sub tema mengenali hewan di sekitar. Tapi sebelum pelajaran, Bu Ani pengen tahu hobi kalian apa? Hobi membaca atau mendengarkan apa? Ceramah atau lagu atau mengamati video. Silahkan tulis di sini ya. Hobinya apa? Hobi suka membaca, apa menulis, menggambar, itu hobi. Ditulis semuanya. Sukanya hobi apa? Paling atas nama dulu. Nama baru hobinya. Sudah semua? Sudah dikumpulkan. Nah, terima kasih sudah menulis hobinya. Sekarang dari pembelajaran, mari kita mengenali hewan. Kita saksikan bersama ya videonya. Apakah kalian tahu kalau hewan ternyata digolongkan menjadi dua? Yaitu hewan bertulang belakang dan tidak bertulang belakang. Ayo kita belajar sama-sama. Hewan bertulang belakang disebut vertebrata, sedangkan hewan tidak bertulang belakang itu disebut invertebrata. Tempat tinggal mereka juga beragam. Contoh-contoh hewan invertebrata adalah belang, lebah, dan kumbang. Cacing, lintah, dan keong juga termasuk kan Pipo? Iya Lola, ada juga bintang laut, hidra, landak laut, udang, dan ubur-ubur. Mereka hidup di semua lingkungan, baik di daratan, air laut, maupun air tawar. Vertebrata umumnya dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama, ikan. Ikan bernapas menggunakan insang, berenang dengan siripnya, dan berkembang biak dengan cara bertelur. Berikutnya ada amfibi. Amfibi adalah vertebrata yang hidup di dalam air. Contohnya itu adalah kakap. Sebelum bermetamorfosis, kecebong hidup di dalam air dan bernapas menggunakan insang. Setelah menjadi kakap dewasa, kakap bernapas dengan paru-paru dan kulit. Foto lengkapnya, belajar aja saya bisa download sekarang. Reptilia. Kebanyakan dari reptil hidup di darat dan hanya beberapa hidup di air. Bernapas dengan paru-paru dan berkembang biak dengan cara bertelur. Contoh hewan reptilia adalah kura-kura, penyu, ular, dan buaya. Burung adalah hewan yang mempunyai sayap sehingga dapat terbang. Tapi tidak semua jenis burung mampu terbang tinggi loh. Seperti penguin dan burung unta. Burung memiliki paru. Bentuk paru burung menyesuaikan dengan makanannya loh. Kaki burung pun disesuaikan dengan fungsinya. Dan jangan lupa, burung pun berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, yang terakhir kita lihat hewan menyusui atau mamalia. Mamalia mempunyai tubuh yang tertutup oleh rambut, bernapas dengan paru-paru, berkembang biak dengan melahirkan, dan juga ada yang bertelur. Mamalia betina mempunyai kelenjar susu yang berfungsi untuk memberi makan anaknya pada awal masa pertumbuhan. Contoh mamalia yang hidup di darat antara lain kucing, kelinci, kambing, harimau, serigala, dan simpanse. Sedangkan yang hidup di air contohnya adalah lumba-lumba dan paus. Bisa? Sudah? Sudah Pak? Nah, tadi hewan dikelompokkan menjadi berapa? Dua. Apa saja? Hewan apa? Vertebrata dan invertebrata. Vertebrata
tidak bertulang belalak. Nah, sekarang saya minta dibagi 2 kelompok. Berarti 1, 2, 3 masuk kelompok 1. Jadi 2 lebih, berarti jadi 3 ya. 1, 2 kelompok 1, 3, 4 kelompok 2, 5, 6 kelompok 3. Saya beri kertasnya kelompok 2. Kelompok 2 saya bagi. Silakan nanti ini dikerjakan. Lupa lagi. Saya bagi 3 kelompok ya, sesuai hobi kalian tadi. Yang hobi menggambar nanti bisa menggambar jenis hewan vertebrata sama invertebrata. Saya beri kertas lembar kerjanya, nanti bekerja sama sesuai kelompoknya. Yang suka menulis nanti menyebutkan nama hewan, terus ciri-cirinya apa dari hewan vertebrata dan invertebrata. Terus yang suka kerajinan nanti menggunting, mengelompokkan yang vertebrata dan invertebrata sesuai yang ditulis hobinya tadi ya. Yang menggambar langsung nanti duduknya di sebelah sini. Yang suka membuat kerajinan di sebelah sini, yang suka menggambar di sebelah menggambar sini, yang suka menulis di sini. Ya. Ya, bukunya di bawah. Ya, sini, sebelah sini. Ya, langsung kerjakan di sini. Ini kan 2. Hewan invertebrata digambar sama hewan vertebrata. Yo sini, berarti harga ikut sini. Terus gak duduk sini. Faris juga belajar. Ini kita kasih guntingnya. Oh, itu udah penting. Yang digunting bareng-bareng. Ya, sini. Ayo sini. Ya nanti bareng-bareng. Ya. Pokoknya sini yang hewan vertebrata. Gambar sini, kamu gambar sini. Gambar sini. Nah, ini yang
invertebrata. Ini kan Ini apa? gambar sini. Di gambar sini. Aku pilih Ini tempelnya. Ini kan hewan vertebrata. Ini kamu bikin tempel sini. Burung tempel. Vertebrata tempel di sebelah. Sama nulis loh. Mama, aku dulu. Orang penting mana? Dikasih nama? Tulis namanya. Mulai. Kelompoknya. Aku lomba apa? Kelompok hobi apa tadi? Hobi menggambar. Kelompok hobi menggambar. Selesai semuanya. Dan terima kasih. Nah, dari tadi belajar kita bisa menyebutkan hewan apa saja? Hewan vertebrata sama hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu apa? Mempunyai tulang belakang. Yang invertebrata bertulang belakang. Nah, di rumah silahkan bisa dipelajari lagi yang hewan vertebrata itu apa saja. Banyak deh ya contohnya. Yang kalian sebutkan baru sedikit. Ditambah lagi lebih banyak lagi hewan vertebrata. Yang hewan invertebratanya juga dibaca bukunya. Bisa? Nah, untuk pelajaran hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau pulang? Siapa yang mau pulang? Kalau mau pulang, ayo baca doa bersama-sama. Berdoa mulai. Pulang, hati-hati di jalan. Di rumah tetap belajar. Ya. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya siang hari ini? Alhamdulillah baik. Kemarin kan kita sudah melakukan observasi dari observer Bu Ani mengajar, dan tahap sekarang yaitu pasca. Jadi kemarin kan ada 3 tahap: pra, waktu pelaksanaan, sama paskanya. Paskanya ini saya sama pendamping saya yaitu pengajar praktik saya, Vera. Ini pengajar praktik saya waktu pendidikan kebudayaan. Oke Bu Ani, saya akan memberi beberapa pertanyaan pasca observasi kemarin. Yang pertama yaitu bagaimana pendapat Bu Ani setelah melakukan pembelajaran kemarin? Setelah melakukan pembelajaran, saya merasakan
lega, senang, dan ilmunya bisa tersampaikan kepada siswa. Oh gitu. Secara Jadi intinya Bu Ani merasa puas ya sama Ya. pembelajarannya karena anak-anak sudah tersampaikan aktif dan gitu. pembelajarannya sudah tersampaikan. Berikutnya, apakah pembelajaran sudah sesuai dengan rencananya Bu Ani? Pembelajarannya sudah tertata sesuai rencana yang saya buat. Betul. Makanya anaknya aktif gitu ya, karena pembelajaran sudah tertata dari awal sampai akhir sudah sesuai. Tolong Bu Ani ceritakan proses pembelajaran yang bagaimana sih yang dirasa itu menurut Bu Ani itu memuaskan bagi Bu Ani waktu kegiatan pembelajaran. Dari awal saya rangsang siswa untuk memilih hobi dari 3 hobi: suka membaca, berkarya, sama menggambar. Itu saya buat rencana. Terus untuk pembelajaran kelompoknya, Jadi apa diferensiasi gitu? ya secara organisasi. Bentuknya? Terus setelah tahu bakatnya itu sesuai hobinya, ternyata anak-anak juga antusias dan suka sekali bisa Dengan disalurkan. dengan kegiatannya. Ya, gitu. Berarti kegiatan pembelajarannya itu sesuai keinginan anaknya gitu Bu Ani. Ya, Dalam pembelajaran yang Bu Ani lakukan itu apa saja yang menurut Bu Ani itu menjadi kesulitan saat penyampaian ke siswa? kalau soal materi tidak ada sulitnya, karena Ya. panduan itu juga ada. Ya. Cuman pada anak yang terlalu aktif, jadi untuk fokusnya itu masih Oh iya. anak-anak kelas 3 sekarang. Itu Ya. masalahnya. Oh berarti kan gini, anaknya namanya anak-anak Bu Ani ya, Ya. pasti mungkin apa kesana kesini gitu. Apa masih Ya. celometan gitu? Ya seperti itu, kan kita mau menyampaikan di sela dengan anaknya, Bu ini gitu, kan fokusnya hilang lagi. Ya kayak kemarin saya waktu observasi kan melihat tiba-tiba ada anaknya itu merangkul Bu Ani di belakang. Ya seperti itu. Dari kegiatan tadi yang sudah Bu Ani alami tadi itu solusi apa yang kira-kira Bu Ani akan terapkan pada kegiatan semacam ini? Mungkin juga di saat biar anak fokus itu akan saya buat break es break, atau bisa buat tekuk biar nanti fokusnya kembali ya. Berarti Bu Ani di sela-sela pembelajarannya menyelipi es krim biar anak-anak tadi yang awalnya sudah bosen. Nah, bisa. Biasanya kan fokus anak-anak hanya 15 menit fokusnya, anak-anak jangan menit kan segitu 15 menit fokus, setelah itu mulai lagi dibuat es krim gitu ya. buat ya biar senang dulu. Oh, gitu. Biar semangatnya dulu. Coba Bu Ani deskripsikan apa yang sudah sesuai dan hal apa yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki. Yang sudah sesuai. Yang sudah sesuai itu di rencana saya dengan pelaksanaan kemarin, alhamdulillah Tersampaikan sudah semua, cukup semua sudah dan sesuai. waktunya juga sesuai. Cuman untuk yang menggambar ini kemarin agak merasa butuh waktu, butuh karya lagi gitu, baru belum fokusnya sih. Terus triknya gimana Bu Ani? Dengan tadi kan menggambarnya waktunya kurang. Terus triknya menurut Bu Ani untuk apa mensiasati agar menggambar itu cepat selesai. Kan anaknya biasanya kan sambil ngomong atau gimana, pastinya kan seperti itu. Saya berkeliling untuk memantau dan Oh, gitu. fokus pada kegiatannya. Jadi Bu Ani pilih memantau Ya. per kelompok tadi, Kelompok. kelompok agar anak tadi lagi untuk fokus pada kerjanya. Ya. Apalagi yang berkarya bawa gunting kan berbahaya. Setelah melakukan pembelajaran tadi dengan murid itu Bu Ani apa tindak lanjut ke depannya dalam pembelajaran tadi? Apa yang perlu Bu Ani tingkatkan untuk ke depannya agar pembelajaran itu berjalan lebih sesuai lagi dengan rencana? Yang perlu saya lakukan yaitu
mungkin juga menambah di waktu seni. Waktu seni itu bisa mengembangkan lagi untuk buat gambarnya, berkarya juga, terus sama teknik untuk menulisnya yang lebih bagus. Berarti mengambil sela-sela waktu ada kesenian atau pelajaran seni itu. Oh, berarti mempertajam anak ya dalam menggambarnya. Oke, terima kasih Bani. Pertanyaan dari saya terkait pasca observasi. Lain kali semoga kita bisa berkolaborasi lagi dalam observasi berikutnya. Terima kasih. Bu Ani, dari apa yang tadi sudah dibicarakan dengan Pak Indra, untuk pembelajaran secara keseluruhan tercapai ya, tujuan pembelajarannya tercapai, dan Bu Ani tidak mengalami banyak kendala atau istilahnya hal-hal yang dirasa kurang gitu ya dalam pembelajaran. Nah, Bu Ani, yang ingin saya tahu adalah bagaimana proses Pak Hendra itu membimbing Bu Ani dari mulai penyiapan RPP sampai pada saat pelaksanaan. Pertama yaitu saat saya membuat RPP-nya, saya konsultasikan ini, terus dengan model pembelajarannya juga saya berkonsultasi. Berapa jauh Pak Indra membantu Bu Ani dalam penyiapan RPP-nya? Hampir seluruhnya. Apakah Pak Indra memberikan masukan kepada Bu Ani tentang pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran sosial emosional? Waktu ada waktu luang atau di waktu setelah ngajar sering sosialisasi tentang pembelajaran ini sama, bukan hanya saya saja Bu, ya semua guru kantor sambil jam siang. Kalau untuk RPP yang sudah Bu Ani simulasikan ke anak-anak itu diferensiasinya di mana Bu Ani? Diferensiasinya di RPP-nya. Di RPP-nya. Sampai di pelaksanaannya ya, apakah itu benar-benar terlaksana apa tidak bisa terlaksana? Ya, semuanya terlaksana. Ya. Karena saya lihat atau pemantauan kemarin itu anak-anak sangat aktif sekali dan suka bahwa ini tidak paksaan lagi. Kadang waktu sebelumnya saya memberi tugas itu kan merasa terpaksa, tapi ini tidak dirasa bahwa itu adalah tugasnya, tapi sudah dilaksanakan dan anak enjoy gitu ya, merasa senang, semangat. Mungkin boleh diceritakan diferensiasinya di kegiatannya itu lebih detailnya, bisa dijelaskan sedikit? Lebih detailnya waktu penggunaan visual itu anak-anak antusias mendengarkan videonya. Terus saya amatikan ternyata daya ingatnya lebih tajam lagi, lebih ingat lagi. Terus lagi waktu kegiatan berkelompok tugasnya itu juga merasa sangat semangat. Ya, berarti secara keseluruhan anak-anak menikmati ya kegiatan pembelajarannya. Ada perbedaan enggak sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan sesudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi? Sangat berbeda sekali. Sampai itu dia tidak terasa jam waktu pulang ya. Tidak mau pulang Karena saking ini ya, senangnya gitu. Baik Bu Ani, terus waktu observasi sebelum kemudian saat observasi dan ini sudah pasca observasi ya, jadi sebelum dan pada saat observasi seberapa jauh Pak Hendra memberikan bimbingan atau masukan kepada Bu Ani? Ya, hampir semuanya gitu Bu ya. Untuk observasi juga memberikan arahan kalau ini seperti itu ya. Terus waktu observasi juga untuk pemantauannya dan tindak lanjutnya seharusnya pembelajarannya seperti apa, dan yang ada kekurangan atau apa gitu. Kalau untuk pembelajaran sosial emosional, apakah sudah masuk di RPP-nya juga? Apakah kalian juga membantu Ya, mendukung mendorong untuk menerapkan pembelajaran emosional
Iya. sosial emosional. Terus yang diterapkan ke anak-anak apa di kegiatan pembelajarannya? Di sosial emosionalnya itu anak-anak bisa merasa ada kesabarannya, ada Muncul ya. Iya. Kesadaran diri. Ada kesadaran, ada yang membantu, ini tidak bisa ikutin ini, Kerjasamanya, kolaborasinya juga muncul. Iya. Ya baik, Bu Ani saya kira cukup itu. Mudah-mudahan Pak Hendra memang benar-benar bisa memberikan pengaruh. Mulai dari Bu Ani mungkin ya yang dulu yang pertama dibimbing. Tapi mungkin juga sudah secara keseluruhan mungkin ke teman-teman yang lain. Tapi mungkin secara secara lebih detail itu mungkin ke Bu Ani dulu ya dari KPP sampai di simulasi, dibimbing secara keseluruhan oleh Pak Hendra. Mudah-mudahan ini akan dapat terus berdampak kepada teman-teman yang lain. Baik, itu saya kira itu. Terima kasih. Selamat dan sukses terus untuk Bu Ani dan Pak Hendra. Terima kasih. Ya.